Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan. Pada hari ini nanti yang akan kita bahas adalah mengenai proporsi, perbandingan senilai dan skala, dan nanti sampai pada perbandingan berbalik nilai. Nah, kita mulai sekarang dari pengertian proporsi. Proporsi atau perbandingan atau rasio adalah suatu proses membandingkan dua besaran yang sejenis dan memiliki satuan yang sama. Jadi pada proporsi perbandingannya adalah dua objeknya harus sejenis dan satuannya harus sama. Contoh, ini contoh yang merupakan proporsi. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Jadi yang dibandingkan sama-sama beras, ya, sama-sama beras, dan satuannya ini sama-sama kilo. Ya, sama-sama kilo. Ini beras, ya. Kemudian satuannya sama kilo. Nah, ini yang disebut proporsi. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ya, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapakah usia adiknya? Nah, ini bukan proporsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan adalah Budi dan adiknya. Nah, ini tidak boleh. Dia tidak sejenis ya. Jadi yang satu kakak, yang satu adik. Lah ini berarti tidak setara. Nah, inilah yang bukan proporsi. Walaupun di sini satuannya sama-sama tahun. Tetapi karena yang dibandingkan itu Budi dan adiknya, nah kalau yang ini tadi kan beras dengan beras, sama-sama beras. Kalau ini walaupun Budi dengan adiknya sama-sama manusia, tetapi secara tingkatan sudah berbeda ya. Budi lebih tua, adiknya lebih muda. Lah ini tidak bisa dibandingkan. Sehingga ini bukan proporsi. Selanjutnya perbandingan senilai. Perbandingan senilai dan skala. Nah, ini nanti ada perbandingan senilai, ada skala. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua buah hal ataupun lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya ikut bertambah. Dan berlaku sebaliknya. Nah, misalnya ini contoh perbandingan senilai, misalnya jumlah buku dengan harga buku. Kita perhatikan di sini. Kalau jumlah bukunya 1, harganya 2.000. Nah, kalau bukunya 2, berarti harganya 4.000. Kalau bukunya 4, harganya 8.000. Kira-kira nanti kalau bukunya 8 berapa? Nah, kalau bukunya 8 tentunya akan kita jawab berapa? 16.000 ya. 16.000. Nah, berarti di sini kalau jumlah bukunya semakin meningkat,
1, 2, 4, 8 semakin meningkat. Harga bukunya di sini juga semakin bertambah. Tadi ini kan 1, 2, 4, 8 kan bertambah. Maka di sini harga bukunya 2.000, 4.000, 8.000, bahkan tadi 16.000. Nah, kan semakin bertambah pula. Nah, di sini berarti berapa? Kalau harganya 24.000, maka jumlah bukunya berapa? Berapa? 12. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi kalau variabel yang satu, ini tadi variabel yang satu kan jumlah buku semakin bertambah, 1, 2, 4, 8, maka harga bukunya juga semakin bertambah banyak. Ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Contoh 2. Sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 48 km. Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 50 liter bensin? Nah, ini berarti yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan berarti banyaknya bensin, yang dibandingkan adalah banyaknya bensin dengan jarak. Nah, jarak ini ya. Sekarang dari soal ini tadi berarti kalau sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin. Kalau banyak bensinnya 6, jarak yang ditempuh bisa 48 km. Berarti kalau banyaknya bensin 50 liter, nanti bisa menempuh jarak berapa? Kira-kira kalau jaraknya semakin bertambah, bensinnya bagaimana? Semakin banyak atau semakin sedikit? Tentunya kalau kita perjalanan semakin jauh, memerlukan bensin semakin banyak. Atau sebaliknya, kalau bensinnya semakin banyak, maka bisa menempuh jarak yang lebih jauh, ya, semakin jauh. Nah, jadi yang variabel yang satu ini bertambah banyak, maka variabel yang satunya juga bertambah banyak. Ini kan dari sini kan, nah, bertambah banyak. Maka yang di sini tentunya X-nya ini nanti juga semakin banyak. Kalau 6 liter jaraknya 48 kilo. Berarti kalau bensinnya 50, maka jaraknya ini nanti tentunya lebih jauh. Nah, bagaimana cara mencari X ya? Cara mencari jarak jika bensinnya 50. Nah, ini caranya kita pakai perbandingan ya. Ini perbandingannya 6 banding 50 sama dengan, jadi ini saya geser ya, jadi gini. Kalau perbandingan senilai itu 6 banding 50 sama dengan 48 banding X. Nah, jadi arahnya sama. Nah, kalau nanti berbalik nilai beda. Ya. Jadi 6 banding 50 sama dengan 48 banding X. Bagaimana cara mencari X? Dengan perkalian silang. 6 kali X sama dengan 50 kali 48. Ini 6 kali X sama dengan 48 kali 50. Berarti mencari X sama dengan 48 kali 50 dibagi 6. Nah, bisa kita sederhanakan ini. 48 bagi 6 dapat berapa? 8 kan? 8 kali 50 hasilnya 40.
Nah, jadi kalau banyak bensinnya 50 liter, maka bisa menempuh jarak 400 km. Ini contoh dari perbandingan senilai. Kita lanjutkan sekarang tentang skala. Apa itu skala? Tentunya kalian pernah mengenal skala di peta ya. Di peta bisa, atau di denah juga bisa. Skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar atau peta dengan ukuran sebenarnya. Nah, jadi kalau dituliskan ini, skala sama dengan ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Misalnya, skala 1 banding 100.000. Apa artinya? Setiap 1 cm, setiap 1 cm ukuran pada gambar atau peta mewakili 100.000 cm, atau 100.000 cm itu 1 km ya, ukuran sebenarnya. Jadi kalau ada ukuran 1 kilo itu digambar atau di peta itu hanya digambar 1 cm. Itu arti skala 1 banding 100.000. Nah, contoh misalnya ya. Contoh 1. 2 kota berjarak 40 km. Berarti ini jarak sesungguhnya. Ya, 40 km jarak sebenarnya. Jika jarak 2 kota tersebut pada peta adalah 2 cm, berarti 2 cm ini jarak pada gambar. Tentukan skala pada peta tersebut. Nah, kita cari dengan tadi bahwa skala itu sama dengan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Jarak pada petanya tadi 2 cm, dibanding jarak sebenarnya 40 km. Satuannya kita samakan, dijadikan cm. Dari kilometer menjadi cm, kalikan berapa? 100.000 atau ditambah 0,5. Sehingga didapat 2 cm dibanding ini 40 ditambah 0,5. Berarti 2 cm dibanding 4.000 cm. Kalau disederhanakan, berarti berapa? Dibagi 2 masing-masing. Ini dibagi 2 dapat 1 banding, ini bagi 2 dapat 2. 1 banding 2 juta. Jadi skalanya adalah 1 banding 2 juta. Ya, jadi itu adalah skala. Nah, contoh 2. Suatu denah dibuat dengan skala 1 banding 1000. Jika tinggi gedung pada denah adalah 6 cm, hitung tinggi gedung sebenarnya. Pakai rumus ini tadi, bahwa skala tadi adalah tinggi gedung pada denah atau pada gambar dibanding dengan tinggi gedung sebenarnya. Nah, berarti kalau diketahui tinggi gedung pada denah 6 cm, maka tinggi gedung sebenarnya, nah, tinggal dikalikan aja. Ya, 6 cm kali 1000. Langsung ya. Ini loh ya. Jadi ini caranya enggak usah 6 dibagi per 1000 enggak apa-apa. Langsung 6 cm kali 1000. Ya, sehingga didapat hasilnya adalah ini 6.000 cm. 6.000 cm dijadikan meter.
dari cm dijadikan meter dibagi 100 sehingga didapat 60 meter. Nah, jadi tinggi sebenarnya adalah 60 meter. Nah, itu adalah skala, ya. Nah, saya kira itu